didirikan pada tanggal 1 April 1913. Kota Malang juga menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di Jawa Timur. Karena kepadatannya, berbagai macam moda transportasi ada di kota besar ini. Selain itu, kota ini memiliki banyak sekali keunikan yang disebabkan dengan sebuah semboyan yang maknanya itu sangat dalam sekali. Tapi, apa sih makna dari semboyan itu? Kalau itu pas sama atas, aku nggak pernah deh. Siapa berdesak makanya gunanya dengan bicara kota Malang. Kalian pasti masyarakat. Nah, karena itu, yuk kita sama-sama cari tahu bareng-bareng. Let's go. Kali ini kita meluncur menuju situs Rupakala peninggalan zaman Kerajaan Kanjuruhan sebagai situs bersejarah yang paling penting di Kota Malang, yaitu Candi Batu. Oke kawan, sekarang kita telah berada di pintu masuk Candi Batu. Yuk kita masuk. Kali ini saya telah berada di Gang Candi Batu. Candi Batu adalah sebuah candi yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi atau pada tahun 760 Masehi. Candi ini hanya ada sisa kaki dan badannya saja. Dan candi ini memiliki banyak sekali relief dan arca-arca yang masih relatif utuh kondisinya. Nah, tujuan saya ke sini ialah untuk mengenang latar yang megah dari Kerajaan Kanjuruhan yang menjadi cikal bakal Kota Malang. Kalau begitu, apa dong hubungan antara Candi Batu dengan semboyannya Kota Malang? Yuk kita cari tahu. Candi Batu sebagai candi warisan dari Kerajaan Kanjuruhan memiliki hubungan erat dalam sejarah Kota Malang dan semboyannya. Semboyan yang digunakan adalah Malang Kuswara yang berarti Tuhan menghancurkan yang batil dan menegakkan yang benar, yang mencerminkan filosofi dan semangat masyarakat Malang untuk melindungi kebenaran serta keadilan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Kota Malang. Demikian liputan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Ini setelah kasih kami dari sini, saya juga telah menemukan banyak sekali kekurangan dari video saya. Seperti misalnya dari pewarnaan koordinasinya sangat kurang, dari sasarannya juga, dan beberapa penjelasannya ada yang kurang juga, dan beberapa hal kecilnya yang menurut saya sendiri itu sangat kurang sekali. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Mantu untuk memberikan saran tentang itu. Baik, terima kasih coach ya. Lanjut. Ketika mengupas sejarah, maka perlu ada referensi. Malang ini kan bergeraknya sejarawan. Akan sangat bagus kalau video kamu tampilkan sosok sejarawan, katakanlah dosen dari UM Sejarah. Ya. Sehingga apa yang kamu sampaikan itu betul-betul valid ketika yang ngomong itu sejarawan. Kita tidak sekedar tidak terkesan ini hanya video mungkin terus buat konten, tapi betul-betul ini menceritakan tentang sejarah Lucat Suara itu asalnya dari mana dan seterusnya. Itu yang ngomong bukan Hani, tetapi sejarawan yang ada di Kota Malang. Apalagi Kota Malang ini kan banyak perguruan tinggi ya. Di UM ini juga ada jurusan sejarah, pasti banyak pakar sejarah di sini. Kemudian ketika menampilkan simbol berarti terlihat rumah gereja ya, akan sangat bagus kalau dimunculkan kelentengnya yang di sini, kemudian masjidnya tidak ditayangi gitu ya.
Jadi tidak hanya satu, bahwa di situ menunjukkan heterogenitas bahwa masyarakat Malang itu sangat toleran. Apalagi kalau kami ngambil gambarnya itu antara gereja sama masjid Jami itu ketok jejer. Ya, di sebelahnya masjid Jami itu kan ada gereja juga. Nah itu kalau kamu ambil sangat bagus. Ya, itu diambil. Apalagi masyarakat Malang dikenal sangat heterogen, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Tapi secara gambar saya sempat ukur sih gambarnya bagus. Ya, hanya saya tidak dimunculkan pakar sejarah yang di Malang ini banyak pakar sejarah. Kamu minta waktu sebentar aja untuk isi apa? Kamu tanyakan video ini kepada beliau, dia cuma ngasih narasi sedikit di wawancara, mungkin tidak ada 1 menit sih tayangan itu sudah cukup membuat video ini sangat layak untuk dijadikan referensi ketika ada pakar sejarah yang itu ngomong di situ. Ya. Itu sih dari Pak Poli secara keseluruhan urutannya sudah bagus, cuma gambarnya tadi perlu diambil nilai-nilai toleransi yang ada di Malang. Ya. Koyo Istiqlal sama Katedral di Jakarta itu jujur gitu ya. Di Malang pun ada Masjid Jami sama gereja apa itu? Gereja Jawi kalau tidak salah sebelah itu ya. Itu tapi Protestan kalau yang di sebelah Masjid Jami. Kalau yang di tayangan ini Katolik, gereja Katolik. Kalau yang di dekat Masjid Jami itu, nah ini Katolik. Kalau yang di dekat Masjid Jami itu Protestan. Ya. Saya kira itu sih dari Pak Poli secara keseluruhan. Narasinya bagus, cuma perlu ditambah sedikit supaya lebih dalam lagi video ini ya. Dari Pak Poli. Bagus. Waktu kamu mengunjungi Candi Batu ini ya, apakah kamu lihat di situ ada juru kunci Candi Batu? Saat saya ke Candi Batu itu kebetulan memang nggak ada bukan saya itu adanya cuma penjaga dari candi itu aja yang biasanya itu menerima tamu dari luar atau wisatawan dari luar itu aja. Misalnya Iya. tapi kalau Apa kesulitan ya seperti yang disampaikan Pak Khalid, kamu wawancara dari ahli sejarah Kota Malang ya. Kan itu bisa wawancarai juru kunci itu kan pasti dia kan juga kompeten karena juru kunci itu selain menjaga kan kalau ada tulis atau kan mereka juga memahami apa yang mereka jaga gitu loh. Jadi bisa itu mewawancarai dari juru kunci Candi Batu. Paling enggak kalau kamu itu kan tidak monoton, tidak kamu sendiri bisa sambil mewawancarai juru kunci. Terus atau pengunjungnya kita ada kayaknya ada orang yang sebayang ya. iya Nah itu juga bisa. Wawancara singkat, sedang ngapain. Karena Candi Batu ini kan fungsinya kan juga sebagai tempat sembahyang juga untuk orang Hindu. Jadi tidak hanya untuk sebagai tempat pemakaman gitu. Jadi juga untuk tempat sembahyang orang Hindu. Kan lebih menarik gitu kalau misalnya kamu sambil mengunjungi itu wawancara singkat sama pengunjungnya, mereka sedang ngapain, melakukan apa. Iya. terima kasih. Kamu coba jelaskan menurutmu hubungan Candi Batu dengan Malang Bukit Suara itu. Menurut saya Pak. Iya. Jadi secara besar Candi Batu dan juga Kota Malang itu adalah Candi Batu itu kan adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan ya Pak. Nah, Kerajaan Kanjuruhan itu Candi Batu itu adalah tempat peribadatan yang paling megah di Kota Malang. Salah satunya Candi Batu. Nah, karena Candi Batu ini adalah yang paling megah dan masih ada sampai sekarang, itu pada masa dahulu itu juga untuk sebuah nama semboyan, sebuah nama itu Mangkuswara. Cuman yang memberikan itu bukan dari Kanjuruhan,
bukan dari Raja Kanjuruhan, melainkan dari Raja dari Mataram kuno. Kalau nggak salah Raja ya saya agak lupa. Yang penting itu tokohnya dari kerajaan Mataram kuno itu menuliskan ada kata Malasiswara di sebuah prasasti yang namanya itu Prasasti Tembagapura, yang saya baru ingat juga rajanya yang memberikan itu Raja Balitung. Itu ditulis dalam sebuah prasasti Tembagapura yang dikeluarkan oleh beliau pada tahun 907 Masehi. Tapi di Candi Batu nggak ada ya tulisan Nggak ada. Itu sebenarnya konsep saya awalnya ini Candi Batu itu hanya sebagai kaitan. iya, cuma sebagai penyintas saja, cuma sebagai simbol apa kerajaan Kanjuruhan juga itu Pak. Kan kerajaan Kanjuruhan itu kan kerajaan paling makmur juga di masanya dan lokasinya paling dekat di Kota Malang. Nah itu kan saya bukan di Kota Malang kan juga masih masuk itu Pak. Berarti kamu membuka sendiri ya, bukan dari pertimbangan mungkin sejarahmu atau ahli sejarah lainnya gitu. Iya, cuman sebelum saya mengumpulkan sendiri, tapi saya juga cari referensi juga dari Google dan juga saya sendiri yang kebetulan itu juga senang sejarah. Ya, terakhir satu, pause. Itu tulisannya apa? Ini tulisannya tidak boleh naik ke Candi Batu Pak. Oke, lanjut. Kamu kan maksud itu tidak boleh naik dan betul. Iya. Saya ngomong makin ini. Karena ada sini dulu. Enggak. Baca cepat kalau saya. Naik itu. Yang ini yang naik kasus itu yang orang yang mau sembahyang Pak, bukan Tapi boleh. boleh yang kalau yang wisatawan itu malah nggak boleh Pak. Kalau yang orang sembahyang malah boleh. Maksud saya gini, kamu di awal muncul bangunan ini tidak boleh dinaiki, itu ya. Iya. Tapi kenapa di sini ada foto dengan bocor? SIM-nya pas ini gitu. Konsep itu, aku gak masalah itu ibadah atau wisatawan gak. Cuma kalau di awal kecuali kamu notice gitu makanya itu beribadah. nggak apa-apa. Ada info kayak gitu. Ada info Jadi, tambahan. orang lain yang lihat kan nggak tahu. Pokoknya itu, oh itu mana itu. Itu pelanggaran ini. Wah, aku gak seneng kalau ini melanggar ini. Ya Pak, saya kurang notice tadi itu Pak. Ada anak yang lagi naik. Jadi maksudnya dicek lagi videonya. Ya, kalau di awal memberitahu tidak boleh naik, buat barang ini enggak yojo. Kalau video, kalau ada balik yang begitu. Ya ini saya kurang teliti, kurang notice. Perlunya dicek, Ya. dicek. Oke, terima kasih. Dulu jadinya Pak Ros itu komunikasi. Oke, jadi memang ada beberapa catatan ya, siapa namanya Hanif ya. Yang Alhamdulillah. Nama Hanif itu ya. Jadi yang pertama adalah ada beberapa video yang kualitasnya memang kalau menurut dulu sih itu kamu download ya di awal-awal pada saat di balai kota. Itu bukan dulu, itu memang dari kamera beda. Cuma Beda kamera. kameranya saya pakai dua, satunya itu pakai HP, satunya pakai kamera beneran. Cuma yang kamera beneran ini itu kualitasnya agak kurang Bu. Jadi yang paling banyak ini pakai kamera dari HP. Tapi kamu kan ya notice ya kalau yang ini Notice ya. Ya, Kenapa saya kok nggak? notice kok. Kenapa maksudnya kamu nggak Pakai ada satu sesuatu kamera ya? aja. Nggak pakai satu kamera aja atau mungkin apakah tidak ada kesempatan untuk mungkin diulang? Sebenarnya nggak banyak kok, mungkin ada 2 atau 3 saja. Itu kemarin hari Minggu sebelum PJB ini saya mau Nih, kalau syuting. ini apa tadi? Itu tadi ambil dari YouTube. Nah, Cuman itu. saya ambil paling tinggi. Iya, tadi kan maksudnya tetap ada yang didownload ya kan? Karena memang kualitasnya itu terlihat berbeda sekali gitu loh. Yo, jadi kata orang nggak usah maksudnya itu pakai kamera sih dong kayak jelas itu
rekam saat tadi yang bagian belakang siapa? Ayo. Rekam Yang pas kamu ya yang ya ini, kemudian yang bagian belakang. saya. Ayahmu. Iya. Nah, Pak, maksudnya itu Hah? Bukan. Aku tak dengar, Pak. Maksudnya boleh nggak maksudnya maksudnya harus ngambil gambar sendiri atau gimana? Atau cuma sebagai konseptor atau gimana? Ya baiknya nggak bisa ngambil sendiri, tapi kalau misalnya ada vaksin yang seperti itu harusnya kamu sampaikan, harusnya disampaikan. Kalau misalkan ini saya nggak ngambil sendiri karena ini. Menurut saya kalau misalnya untuk yang standby, maksudnya kayak standby kan kamu bisa pakai tripod ya. Tapi kalau misalnya untuk yang gerak itu, ya kayak misalnya ayammu yang ngambil gambar kan, yang dari kameramen malah ayammu gitu kan. Jadinya seperti itu ya. Kemudian masih ada suara naik turun, apalagi pada saat kamu ngomong yang bagian belakang itu sama mungkin yang bagian belakang agak mengganggu karena kamu masukkan bule di situ ya. Sedangkan yang kamu jelaskan itu adalah Kota Malang gitu ya. Iya kan? Ya itu nanti dijadikan apa ya? Pelajaran untuk karyamu ya. Kayak itu aja. Makasih saya. Sama Kristi. Ya. Iya. Sudah ada. Sudah semua, Pak. Mau pergi lagi tak apa-apa, Pak. Ya memang nggak apa-apa, tapi kalau saya nggak mau ya. Apa juga? Enggak, maksudnya juga disampaikan itu. Mengulang maksudnya daripada mengulang. Semangat ya, ya. Iya. Saya ingat waktu yang terakhir itu kan belum ada apa itu jenis lokasi yang terakhir itu belum ada AI-nya ya. Iya. Durasinya itu berapa menit sih? 3 menit 27. Kalau saya mau komentari saya harusnya diputarkan lagi tapi ya beneran enggak? Personal aja. Ya wes nanti aja ya. Nanti setelah ini komentari secara personal. Ya, Pak. Apa kita dewasa dulu. Itu aja dulu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru pengajar telah memberikan saran juga kritik yang membangun bagi saya sendiri. Dan saya mohon